Halo sahabat Ombudsman, selamat datang di kantor Kongko Santai bareng Ombudsman RI. Hari ini saya sangat senang karena saya akan memulai opening episode dari podcast kantor nih. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bintang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di episode perdana ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sambut bersama-sama Bapak Budi Masturi. Halo Pak, selamat datang. Halo Mas Bintang, apa kabar? Baik Pak, Pak Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah, super sekut lah. Oke. Pak Budi, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Pak Budi berkenan untuk hadir di episode perdana ini nih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Bintang. Oke, jadi kali ini kita bakal ngobrol santai aja nih Pak seputar Ombudsman dan segala hal di dalamnya supaya menambah wawasan saya dan sahabat Ombudsman di rumah. Siap Pak? Siap. Oke, tapi sebelum itu saya kepo nih Pak. Gimana sih perjalanan Pak Budi hingga akhirnya menjadi insan Ombudsman sampai sekarang? Silakan bisa diceritakan Pak. Wah, sebenarnya panjang sekali. Panjang sekali, tapi bisa kita singkat. Intinya ketika itu saya baru selesai kuliah, belum terlalu lama ya, kemudian bergabung dengan teman-teman penggiat sosial, berada di jalanan untuk mengadvokasi para mahasiswa aksi tahun 98-an itu. Dan ketika tahun 2000 ada satu lembaga baru yang bernama Komisi Ombudsman Nasional. Ada teman yang memberitahu ini ada lembaga baru yang kayaknya cocok deh dengan idealismemu, seperti itu kan. Saya coba daftar di situ dan ternyata waktu itu 6 pendaftar, masih baru ya, 6 pendaftar diwawancarai dan lolos 2 termasuk saya sekitar bulan Juni tahun 2000. Jadi Ombudsman itu dibentuk tahun 2000 bulan Maret ya. Saya 3 bulan kemudian bergabung. Dia benar-benar masih sangat baru, sangat mengawali. Waktu itu komputer belum ada dan ya prihatin lah jadinya gitu. Benar-benar berjuang gitu. Baik. Jadi Pak Budi salah satu pendaftar pertama atau perintis dari berdirinya Ombudsman ya Pak? Ya awal-awal lah. Iya. Ya. Sebelum sudah ada beberapa asisten Ombudsman yang kemudian sudah bekerja. Tapi kemudian di gelombang berikutnya saya kemudian daftar seperti itu. Oke. Belum seramai sekarang. Kalau sekarang sudah ribuan yang mendaftar. Jadi karir Pak Budi di Ombudsman ini mulai sejak tahun 2000-an ya Pak ya, tahun ketika 2000, Ombudsman berdiri. Iya. Oke. 3 bulan setelah Ombudsman berdiri. Waktu dasarnya masih Kepres ya Pak ya, kalau tidak Betul, salah ya. masih Komisi Ombudsman Nasional. Iya. Kalau sekarang kan udah undang-undang ya Pak. Iya, ada 22 tahun ya. Iya. Terasa juga sih. Udah puluhan tahun nih. Oke Pak Budi. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini bukan hanya menjadi pertanyaan dari saya, tapi juga pertanyaan dari banyak orang di luar sana nih Pak. Jadi sebenarnya Ombudsman ini apa sih Pak? Dan bagaimana sejarahnya sehingga Ombudsman ini bisa hadir di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Ya, Ombudsman ini sebenarnya sebuah konsep check and balances ya. Kalau saya memaknainya, sebuah mekanisme yang disediakan oleh negara untuk mewadahi masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Konsep besarnya seperti itu. Sejarahnya kan kalau kita bicara soal lembaga kontrol atau pengawasan pelayanan publik berjudul Ombudsman ini, itu pertama kali pasti orang akan menemukan informasinya di Swedia gitu. Tapi sebenarnya lembaga-lembaga kontrol kekuasaan itu yang sejenis Ombudsman sudah ada jauh sebelum di Swedia. Ketika di Cina itu zaman di dinasti Qin itu sudah ada namanya kontrol Yuan, itu sama kayak Ombudsman, dia tokoh yang kemudian berwibawa mengawasi aparatur. Di Roma juga dikenal satu mekanisme kontrol Tribunal Plebis namanya, seperti itu sama persis seperti itu. Bahkan kalau dalam literatur Ombudsman itu apa yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar itu praktek Ombudsman. Mungkin teman-teman ada yang menemukan cerita-cerita sejarah ketika Khalifah Umar sebagai pimpinan pimpinan negara ketika itu sering menyamar ya, datang ke rumah-rumah warga yang miskin, memastikan warganya makan atau tidak, dan suatu ketika dia menemukan Yahudi tua yang menangis bersedih di bawah pohon kurma karena tanahnya mau digusur. Kemudian ketemu Khalifah Umar, dia ambilkan tulang itu, tulang digaris seret dan dikasihkan kepada gubernurmu. Padahal waktu itu rumahnya mau digusur tuh bangun masjid gitu. Kira-kira gitu. Dan ketika diberikan itu bergetar tuh si gubernur menerima tulang itu, kan tahu itu dari khalifah besar gitu kan. Dan tidak jadi diperlakukan dengan baik. Itu dalam khasanah keombudsmanan, apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar adalah praktek ombudsman.
Jadi kalau Oke. kita bicara ombudsman bukan satu partai yang baru, tapi kemudian di repackaging oleh Swedia ketika itu dia memang belajar dari dalam pengungsiannya di negara Turki ketika Swedia kalah perang gitu ya. Ternyata di Turki ini ada satu mekanisme check and balance. Di sana ada Qadi Al-Qadar namanya. Waktu itu Turki masih monarki ya, di Ottoman itu Sultan Hamid III ketika itu berkuasa saat si Raja Swedia mengungsi 13 tahun dia mengungsi kalah perang dengan Rusia. Iya. Dia belajar itu. Oh ternyata mekanisme pengawasan seperti ini efektif. Sementara di negara sana, di kerajaan sana, sepeninggalan dia dalam pengungsian 13 tahun itu kacau balau pemerintahan kerajaan. Akhirnya dia menunjuk orang yang fungsinya bersama kayak Qadi Al-Qadar, mewakili dirinya untuk mengawasi aparatur di kerajaannya, memastikan bahwa hukum dijalankan, kemudian masyarakat terlayani dan sebagainya. Itulah sejarah pertama dibentuknya King Hagues Ombudsman. Jadi Oke. ombudsman kerajaan. Ya, dia raja yang bentuk. Nah, seiring jalan waktu ternyata ini bagus nih, praktek ini tampak bagus dan perlu dikuatkan. Tahun 1800-an itu parlemen Swedia melakukan amandemen terhadap konstitusinya. Dan karena praktek ini bagus, kemudian diperkuat di dalam amandemen yang baru dicantumkanlah parliamentary ombudsman. Sejak itu tahun 1809 pertama kalinya berdirilah ombudsman secara dalam konteks negara gitu. Oke. Kalau ini kan baru monarkinya gitu. Iya. Dalam konteks negara dan mulai menyebar ke negara-negara tangganya di Skandinavia sampai dengan tahun 2000 konsep itu sampai juga ke Indonesia. Ketika Gus Dur menerbitkan Kepres nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Itu Oke. sejarahnya. Iya. Nah, dan kemudian berkembang sampai sekarang itu sudah sekitar 200-an negara mungkin ya ada yang mengadopsi sistem ombudsman ini. Oke. Jadi ombudsman ini sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik ya Pak ya? Iya, konsep besarnya seperti itu. Oke, dan berawal dari Swedia, lalu diadopsi oleh beberapa negara sampai sekarang di Indonesia telah hadir ya Pak? Iya, iya. Nah Pak Budi, di Indonesia sendiri kedudukan ombudsman ini ada di mana aja sih Pak selain ada di pusat? Ombudsman sebagai lembaga negara itu satu. Satu. Dia di pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Baik. Tapi di setiap provinsi itu ada perwakilan ombudsman yang itu menjadi bagian organik dari Ombudsman Republik Indonesia dengan kewenangan mutatis mutandis. Mutatis mutandis saya kira sama ada sebangun. Kalau Ombudsman RI di pusat bisa panggil, ya kita bisa panggil, bisa periksa kita bisa periksa, bisa panggil paksa kita bisa panggil paksa di perwakilan. Kecuali satu, rekomendasi. Jadi karena produk akhir Ombudsman rekomendasi di undang-undang secara eksplisit disebutkan bahwa rekomendasi itu harus ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI. Jadi kepala perwakilan tidak bisa tanda tangan rekomendasi. Dalam hal satu kasus perlu diterbitkan rekomendasi dari perwakilan, kita mengusulkan rekomendasi. Namun selain Ombudsman RI perwakilan yang ada di daerah, ada beberapa provinsi juga membentuk Ombudsman daerah, lembaga Ombudsman daerah. Di DIY termasuk ada lembaga Ombudsman daerah, kemudian ada di Makassar, ada di Palangkaraya, di beberapa pulau Sumatera itu ada, tapi tampaknya belakangan yang eksis hanya tinggal itu. DIY, Makassar, Palangkaraya itu yang eksis karena memang komitmen pemerintahnya ajak gitu ya, mensupport mereka dengan program-program dan pembiayaan dari APBD. Oke, berarti ombudsman ini hanya ada satu di pusat, tetapi secara organik ada beberapa kantor perwakilan ya Pak di setiap provinsi. Di setiap provinsi. Termasuk di Yogyakarta ini. DIY. Oke, dan di beberapa daerah ternyata ada dua ombudsman ya Pak, yaitu Ya, ombudsman ya. RI dan lembaga ombudsman Daerah. Oke, mungkin itu menjadi memudahkan akses masyarakat yang ingin melaporkan aduan ya Pak ya? Iya, saya kira dengan adanya inisiatif-inisiatif daerah membentuk lembaga-lembaga pengawas pelayanan publik seperti ombudsman daerah. Sebenarnya di kota Jogja ada Forpi, Forum Pemantau Independen, di Bantul ada Forpi, di Sleman ada Forpi. Itu sebenarnya menguntungkan bagi masyarakat. Baik. Karena masyarakat jadi punya banyak pilihan mereka untuk memperjuangkan hak-haknya. Dia mungkin kalau di ombudsman perwakilan jauh itu dia bisa yang dekat mana di daerah, dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi semakin banyak pilihan semakin bagus saya kira. Masyarakat kemudian bisa berimprovisasi. Baik, berarti pada dasarnya yang penting kebutuhan masyarakat ini terakomodasi ya Pak ya? Iya, harus itu. Negara harus membuka keran itu kan. Betul. Memberikan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat Iya. ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Gitu. Oke, baik. Pak Budi, lalu bagaimana sih Pak mekanisme apabila ada masyarakat yang ingin membuat aduan ke ombudsman? Bisa dijelaskan Bapak, silakan.
Ya, prinsipnya begini, Ombudsman itu lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi pelayanan. Oleh karena itu, dia pelayanannya harus lebih baik daripada pelayanan dari instansi yang diawasi. Betul. Harus lebih mudah daripada instansi yang diawasi, harus lebih sederhana, lebih cepat daripada instansi yang diawasi. Maka sebenarnya pada dasarnya lapor di Ombudsman itu mudah sekali mekanismenya gitu loh. Bahkan di era teknologi ini juga disiapkan kanal-kanal yang menggunakan teknologi seperti WhatsApp, kemudian media sosial dan sebagainya. Tapi prinsipnya masyarakat bisa lapor ke Ombudsman dengan satu datang langsung dia. Kadang-kadang dia butuh berkonsultasi. Kalau nggak ketemu langsung nggak marem gitu kan. Iya. Monggo datang langsung. Tapi memang pada waktu pandemi kemarin kita sempat online layanannya ya. Jadi Oh, nggak begitu. bisa tetap muka, tapi masyarakat dipersilakan. Yang kedua bisa lewat telepon. Kalau mungkin datang ada kendala secara mobilitas, telepon ke kita, kemudian di telepon itu pun bisa konsultasi. Oke. Kalau lebih mudah lagi karena telepon nggak bisa ngirim dokumen gitu ya, Iya. WhatsApp. Oh, WhatsApp Kita ada punya ya, Pak? kanal pengaduan lewat WhatsApp. Itu sekarang WhatsApp kalau kemudian dimintai dokumen punya bukti lampiran laporannya nggak ada, foto tinggal Kirim WhatsApp. Punya mana identitasnya, KTP dipoto kiriman, lebih memudahkan. Prinsipnya ya semakin mudah semakin bagus gitu. Kalau Baik. bisa dipermudah jangan dipersulit. Kira-kira gitu. Waduh. Gitu. Dan yang terpenting Mas Bintang, Ya. lapor di Ombudsman, lapor kasus perkara di Ombudsman itu tidak dipungut biaya. Jadi Sama sekali ya, Pak, ya? Sama sekali. Baik langsung maupun tidak langsung. Oh, langsung mungkin nggak boleh kalau langsung Pak Budi. Mungkin lewat istrinya boleh. Nggak boleh tetap gitu. Sebelum maupun sesudah laporannya selesai. Misalkan sebelumnya nggak ngasih, tapi tiba-tiba lapor selesai dia dapat ganti rugi satu. Banyak itu yang di sini. Nah, setelah dapat ganti rugi ingin memberi uang terima kasih, nggak boleh. Jangan uang terima kasih, pisang standar aja nggak boleh. Gratifikasi, Pak, maksudnya. Ya, seperti itu. Satu ketika teman-teman sih dapat kiriman tar itu, Oh, iya. gede banget dan nggak dilihat kayaknya enak. Enak. sekali. Tapi kan kita nggak boleh. Hanya kita nombok tuh, kita ngirim kembali ke tar harus bayar ekspedisi apa kurir gitu, Iya. kita ngirim mengembalikan itu, kita yang nombok itu. Nggak apa-apa karena memang seperti itu. Jadi kami tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun langsung maupun nggak langsung sebelum atau sesudah laporan selesai. Itu yang harus masyarakat tahu dan prinsipnya kita sebisa mungkin dan semaksimal mungkin mempermudah proses pelayanan kita. Oke. Tapi tetap akuntabel ya. Iya, Mudahnya bukan mudah karena menyimpangnya aturan. Iya. Mudah tapi akuntabel. Karena memang itu tuntutan zamannya seperti itu. Betul, Di Pak. era teknologi 4.0 ini kalau yang agak ribet-ribet dikit akan ditinggalkan dah. Oke. Ya sekarang misalkan bahkan dengan kita mempermudah saja orang masih lebih banyak lapor ke ICJ daripada Iya. ke Ombudsman. Ya. ICJ kan lebih mudah kan, nggak perlu pakai KTP, nggak Iya. perlu pakai apa. Posting punya akun Facebook, posting aja itu kan laporan publik juga gitu. Ini itu Mas Bintang. Oke, jadi ada banyak mekanisme ya Pak ya untuk masyarakat Oh, iya. melaporkan aduannya gitu. Nah, buat sahabat ombudsman sendiri kalau yang mau melapor nggak boleh nih kirim apapun nih, takutnya jadi gratifikasi karena pihak ombudsman juga tidak menerima apapun dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak, begitu ya Pak ya? Oh iya, dari satu ketika saya itu ada ibu-ibu ustazah datang melapor itu ya, kemudian senang kita layani laporannya selesai. Dia mau kasih sesuatu. Apa itu? Karena waktu itu saya belum punya istri gitu kan. Dia diberi amalan dan doa untuk dapat istri. Itu pun kita tolak itu. Iya. Dilarang- Bahkan doa saja ditolak ya, Pak? Dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun. Gitu. Oke. Nah Pak Budi, setelah ada laporan dari masyarakat, lalu tindak lanjut apa sih Pak yang dilakukan oleh ombudsman? Silakan Pak. Yang kedua, ombudsman itu independen dan netral. Jadi dia perlu dipahami, ombudsman bukan LSM yang bekerja untuk kepentingan masyarakat yang didampingi. Ombudsman bukan lawyer, bukan pengacara yang bekerja menerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama klien yang didampingi. Tapi ombudsman adalah lembaga negara yang diberikan mandat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan publik dan posisinya di tengah, netral. Ya. Netral kemudian tidak memutuskan, tapi dia harus memutuskan. Sehingga dalam hal ini ketika ada laporan masuk, pertama kali yang kita lakukan tentu kita meminta klarifikasi. Klarifikasi itu fungsinya untuk memperjelas, pertama tentu untuk memberikan kesempatan yang sama bagi lembaga atau orang yang dilaporkan kepada ombudsman menjelaskan. Jadi kan ada dalam hukum azas audi ad alteram partem, ya. itu kan mendengarkan kedua belah pihak, itu kan wujud imparsialitas, Ya. tidak berpihakan. Itu harus kita kasih kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya seperti apa, versinya terlapornya. Karena Ya.
Kalau versi pelapor bisa jadi kan dalam perspektif pelapor, beberapa data mungkin tidak tertampilkan di situ, beberapa penjelasan tidak tertampilkan. Kemudian dua-duanya dengar, kita jadi punya potret yang utuh. Setelah potret itu utuh, kita menerima klarifikasi, baru kita uji dengan norma-norma yang ada. Peraturannya seperti apa, juknisnya seperti apa. Baru kemudian kalau masih kurang, oke, kita perlu ke lapangan, kita ke lapangan. Masih kurang lagi, kita perlu mendengarkan beberapa pihak, kita bisa undang ke kantor untuk didengar keterangannya. Baru setelah itu dirumuskan ada atau tidak nih maladministrasinya berdasarkan dari keterangan pelapor, terlapor, data dokumen, saksi-saksi dan sebagainya. Kita ambil satu kesimpulan yang objektif, ada atau tidak ada maladministrasi. Baru kalau ada ya nanti bisa kita keluarkan dalam bentuk saran tindakan korektif seperti apa memperbaikinya. Kalau tidak ada, kita sampaikan kepada pelapor bahwa tidak ada maladministrasi. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat, Ombudsman langsung tindak lanjut dengan klarifikasi dua pihak ya Pak ya? Oh iya, itu wajib dua pihak itu. Oke. Nah Pak, sejauh yang saya tahu, setiap tahunnya ini Ombudsman Perwakilan menerima ratusan laporan. Nah pertanyaan saya, laporan apa sih Pak yang sering kali dilaporkan dari masyarakat, atau laporan apa yang menjadi sesuatu yang repetitif yang dilaporkan oleh masyarakat? Silakan Pak. Jadi sebagai perbandingan ya Mas Bintang, awal-awal saya masuk ke Ombudsman itu laporan yang paling banyak itu penegakan hukum. Penegakan hukum Pak? Putusan pengadilan, polisi, jaksa, itu aja yang dilaporkan tuh 2000 dan 2000 itu. Tapi seiring jalannya waktu, ketika mungkin praktek otonomi daerah itu semakin efektif berjalan, beban pelayanan publik kan lebih besar ke pundak pemerintah daerah. Ya. Sehingga belakangan kemudian makin kesini laporan berkenaan dengan layanan pemerintah daerah dengan segala OPD-nya itu yang mendominasi gitu ya. Mendominasi terutama isu soal pendidikan, itu banyak itu pendidikan. Kemudian ada perizinan, ada kemudian soal bantuan sosial seperti itu, banyak sekali. Baru masuk ke pertanahan. Badan pertanahan itu lumayan banyak laporannya belakangan, kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Lembaga-lembaga vertikal seperti kementerian juga ada yang dilaporkan di kita, lembaga vertikal yang kementerian departemen seperti Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada balai karantina, ada imigrasi, ada bea cukai, seperti itu juga ada. Jadi hampir seluruh ruang lingkup pelayanan publik ya Pak dilaporkan ya, mulai dari penegakan hukum, pendidikan, perizinan segala macam ya Pak. Karena memang pelayanan publik itu menyentuh semua aspek. Iya. Semua, bahkan dalam undang-undang kan disebutkan individu atau perorangan maupun lembaga swasta yang mendapat tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN APBD itu juga menjadi objek pengawasan Ombudsman dan bisa dilaporkan. Jadi besok misalkan Mas Bintang ini menjadi duta pariwisata misalnya. Atas pekerjaan tugas itu diberi honorarium. Kegiatannya dibiayai oleh APBN atau APBD lah kalau level provinsi. Suatu ketika ada warga yang kemudian Mas Bintang, kami mohon datang ke kampung kami untuk mempromosikan pariwisata kami. Tapi nggak dilayani di Jokinya, Mas Bintang, itu bisa dilaporkan ke Ombudsman walaupun bukan lembaga pemerintah. Sebagai individu ya Pak ya? Iya, karena sedang menjalankan tugas pelayanan publik tertentu sebagai duta pariwisata. Yang anggarannya dari APBD. Bisa dilaporkan. Bahkan di Undang-Undang Pelayanan Publik itu nggak ada APBN, nggak ada APBD, tapi dia sedang menjalankan misi negara. Nah, misi negara memang perlu didefinisikan lagi. Itu bisa dilaporkan juga di Ombudsman. Oh begitu ya Pak ya. Jadi individu instansi bisa dilaporkan ya Pak, selama itu menjalankan misi negara seperti itu. Betul. Nah Pak Budi, saya yakin betul bahwa Ombudsman ini dalam melaksanakan tugasnya pasti memiliki faktor pendukung dan penghambatnya nih. Nah, kira-kira kedua faktor itu apa saja sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, itu pasti ada ya. Yang pendukung, saya senang ketika, ini pengalaman saya yang real ya, yang bekerja di kantor perwakilan, ya saya merasa terdukung dengan tim saya di kantor yang secara frekuensi idealisme sudah sama gitu loh. Kita punya sama-sama punya idealisme. Tentu anggaran itu sudah setengah sendirinya ya. Tapi bagi kami anggaran nggak jadi kendala. Jadi misalkan anggarannya kecil, ya kita harus mengoptimalkan bagaimana yang kecil dengan yang kecil kita bisa bikin yang besar. Caranya gimana? Kami di sini berprinsip misalkan low budget high impact. Ya. Budgetnya rendah tapi high impact-nya harus pengaruhnya besar ya Pak. Caranya gimana? Misalkan kita nggak punya uang untuk sosialisasi. Gitu.
ternyata ada laporan menarik yang punya nilai berita, ya bukan cuma dia. Ini ada lapor menarik nih, kalau mau muat nanti dimuat besar, itu sosialisasi udah seperti itu. Ya. Itu low budget high impact. Tapi kalau more budget ya higher impact. Artinya kalau kita dituntut bikin impact yang lebih besar lagi, ya budgetnya tambahin dong oleh negara gitu nih. Tapi prinsipnya anggaran bagi kami nggak jadi kendala, meskipun idealnya memang harus memadai gitu ya. Itu kedua. Kalau tanya hambatan justru sebenarnya pada pemahaman publik tentang ombudsman. Baik. Ya masyarakat sebagian ya, kita makin kesini makin banyak yang lebih paham. Termasuk instansi sebagian belum melihat ombudsman sebagai satu instrumen negara yang penting untuk mendorong perbaikan pelayanan. Dan mereka itu sedikit sekali yang menyadari bahwa pelayanan publik itu adalah misi mulia untuk menjaga keberlangsungan negara. Mereka lupa kalau kemudian pelayanan publiknya buruk, masyarakat nggak percaya sama negara loh. Kalau masyarakat nggak percaya negara, dia akan cari konsep negara lain. Ya. Dia pengganggu NKRI dan sebagainya. Itu yang belum terpahami secara mendalam bagi aparatur dan kita semua gitu. Sehingga menganggap isu pelayanan publik isu. Mana ada kemudian berita yang sangat besar soal misalkan KTP dibanding kalau ada koruptor yang tertangkap. Ya. Dia tuh kalau suatu koruptor tertangkap tuh semua dunia tahu gitu kan. Tapi kalau ada orang yang ngurus KTP dipersulit, mana ada yang tahu. Betul, Pak. Gitu. Tapi kalau semakin banyak orang ngurus KTP, udah saya ganti KTP negara lain aja deh. Kalau gitu gimana? Iya. Itu makanya pelayanan publik itu penting sekali. Karena baik buruknya wajah negara itu tergantung baik buruknya pelayanan publiknya. Betul. Pelayanan publiknya buruk ya seburuk itulah kemudian orang punya imajinasi terhadap wajah negara ini. Oke. Gitu ya Mas? Iya, jadi berarti faktor pendukungnya dari SDM-nya ya Pak ya. Kalau SDM-nya sudah satu frekuensi, bisa menjalankan tugas wewenangnya dengan baik. Yang penting itu, karena kan dalam satu institusi kita harus membangun sinergi tuh Mas. Iya. Sinergi itu kan harus dimulai dari ayo kita bangun frekuensi yang sama. Kalau frekuensi yang sama mana ada sinergi yang baik. Lalu faktor penghambatnya terkait awareness masyarakat terhadap eksistensi ombudsman ya Pak. Kesadaran, pemahaman dari pejabat publik juga. Iya. Gitu. Masih ada yang belum paham ombudsman itu dikira LSM itu ada 1-2. Tapi makin kesini udah makin sedikit sih. Oke. Terutama di DI ya, di LSM saya nggak tahu. Nah Pak Budi, sekarang kan eranya udah based on teknologi. Nah, kira-kira ini ombudsman apakah sudah memanfaatkan teknologi tersebut, misalkan penggunaan sosial media untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenangnya? Silakan Pak. Kita berupaya ke sana. Baik. Kenapa? Kalau memaksimalkan dengan teknologi yang ada, ya sudah. Tadi kan saya cerita, kita udah buka laporan lewat WA. Dulu sebelum ada WA, kita udah lewat SMS. Ya. SMS di mana aturannya masih mengatakan untuk lapor ke ombudsman harus ada syarat fotokopi KTP. SMS kan bisa kirim fotokopi. Kemudian ada MMS, mulai berkembang tuh MMS, Ya. bisa kirim foto itu gambar. Lalu sekarang WA, sudah semakin mudah WA. Nah, itu artinya ini, undang-undangnya sendiri sudah tertinggal nih. Mana ada zaman sekarang fotokopi? Iya toh? Ya. Ya, cukup dipoto aja, cukup kemudian. Nah, itu yang kemudian kita harus berinovasi. Kalau kita masih berpatokan enggak bisa, kalau nggak fotokopi nggak bisa diterima laporannya, ya udah habis lah ombudsman. Orang nggak mau lapor kita. Sekarang eranya WA aja, foto udah selesai. Oke. Gitu. Jadi kita tetap berusaha menggunakan teknologi sebagai pendukung kita untuk memperlancar, mempercepat, mengefektifkan kerja-kerja kita, terutama WA gitu ya. Kemudian media sosial juga kita kembangkan. Kita punya YouTube, punya Facebook, punya IG, dan itu dikelola meskipun belum sangat ya pokoknya masih belum dimonetisasi gitu. Atau masih sedikit follower, tapi kita mengarah ke sana, ada atau tidak ada monetisasi, itu bercanda aja tadi itu yang kita pakai. Belum canggih sih Mas, karena memang bayangan kita sebenarnya kita bisa punya atau bisa mengakses big data seperti itu. Karena sebenarnya gampang, mudah sekali untuk melihat isu sistemiknya apa sih di DI itu yang paling banyak dikeluhkan sebagainya. Buka aja big data itu udah ketahuan tuh, isu tentang ini nih. Tapi kita sudah mulai nih melalui tim pencegahan di perwakilan DI itu, kita udah mulai bikin misalkan memonitor atau menginventarisasi volume dan frekuensi pemberitaan di media, kemudian membuat social network analysis. Jadi ini lagi dikerjakan teman-teman pencegahan, misalkan mereka sedang melihat isu PPDB ini sebenarnya banyak dibicarakan oleh kalangan mana. Baik. Tone-nya positif atau negatif seperti itu. Kemudian bagaimana respon pemerintah positif negatif dari isu ini dan sebagainya. Itu dianalisis. Dari situ kita ketahuan, ternyata
pemerintah itu misalkan masih negatif tone-nya dalam melihat isu ini, sehingga kita harus lakukan apa biar menjadi positif. Positif artinya welcome, menerima, open minded, melakukan perbaikan, melakukan perbaikan dan sebagainya, seperti itu. Itu kita lakukan. Yeah. Masih dengan instrumen yang sangat terbatas, tapi ya kita mengarah ke sana. Iya. Berarti sejauh ini Ombudsman sudah berusaha untuk menggunakan sosial media ya Pak ya? Ya. Karena kan perubahan ini sebuah keniscayaan ya Pak ya? Ya. Oke. Ya konon kan kegagalan sebuah negara itu awalnya kan kalau kita baca buku Why Nation Failed itu, Ya. itu kan karena demokrasinya yang kacau, kemudian ekonominya yang korup sebagainya. Tapi enggak hanya itu. Di era teknologi 4.0, kegagalan sebuah negara adalah ketika mereka juga tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Betul. Tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sudah sedemikian destruktif gitu. Destruktif itu Ya. artinya ya kalau kita nggak bisa masuk merespon ya kita akan tertinggal. Contoh misalnya gini, kami sendiri terdistrupsi. Pengawasan pelayanan publik itu terdistrupsi. Oleh apa? Oleh komunitas sosial media. Jangan lupa, kadang-kala lapor dan petik ya, lapor di ICJ itu akan lebih efektif daripada lapor di Ombudsman. Karena lembaga pemerintah atau penyelenggara pelayanan itu sangat takut kalau sampai masuk ICJ. Kenapa takut? Karena begitu masuk mereka di ICJ, sudah akan Ramai ya, orang Pak, ya? mengkritik dia. Iya. Tidak hanya mengkritik, kadang-kadang membuli dan sebagainya. Dan itu bisa berkepanjangan gitu ya. Maka segera mereka selesaikan. Lalu bagaimana caranya? Agar Ombudsman juga beradaptasi. Kita masuk di ICJ. Jadi perwakilan Ombudsman itu masuk juga. Ini Mas Bagus, saya sebenarnya menjadi anggota ICJ. Memonitor mana-mana isu yang kira-kira kita bisa respons secara cepat. Terakhir misalkan ada anggota ICJ yang mengeluhkan soal kesemrawutan kabel di Jalan Bantul, daerah Bantul. Semrawut banget kabel, dikira awalnya kabel PLN. Kami langsung tindak lanjuti, koordinasi dengan PLN Bantul, dan langsung PLN menunjukkan timnya untuk memeriksa. Tapi ternyata setelah diperiksa, itu kabel telekomunikasi. Akhirnya petugas PLN berkoordinasi dengan Telkom. Langsung diperbaiki, dirapikan, dan dikirim fotonya, selesai Pak. Dan kita masuk. Itu cara kita beradaptasi. Kalau kita kemudian malah menghindari, udah kita akan ketinggalan. Orang akan banyak lapor ke tempat-tempat pelaporan yang sebenarnya efektif, tapi bisa berdampak karena ada disrupsi di situ. Nah, itu yang kita coba respon. Nah, semua saya kira respon saya dalam kesempatan dengan berbagai instansi menyarankan harus terbuka, open minded. Nggak bisa lagi zamannya kamu mau blokir media sosial, nggak akan bisa. Betul. Memblokir media sosial sama aja kayak burung onta yang menyembunyikan wajahnya ke sama-sama agar dia mengira orang nggak melihat dia gitu. Kan kira-kira. Iya. Iya kan? Iya. Kita blokir, orang kan masih terlihat di luar sana gitu, tetap mengikuti, membaca dan sebagainya. Jadi kita ikuti ya, walaupun ya harus cermat dan akurat juga, karena kan kelemahan dari media sosial ini kan akurasi informasinya yang harus dicek gitu ya. Ya. Gitu ya Mas Bintang. Oke, saya mengutip perkataan dari seseorang nih Pak, bahwa sesuatu yang tidak akan berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Oke, baik. Nah, sahabat Ombudsman, kita baru beberapa menit saja ngobrol dengan Pak Budi. Rasa-rasanya saya sudah semakin tahu nih terkait Ombudsman dan segala di dalamnya. Nah, karena kita memiliki keterbatasan waktu, mungkin akan kita cukupkan episode perdana ini. Tapi sebelum itu, saya izin meminta Pak Budi untuk memberikan closing statement diberikan kepada sahabat Ombudsman di rumah. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Bintang. Di sesi akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa Ombudsman itu adalah instrumen negara yang disediakan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang baik. Tapi masyarakat tidak bisa hanya mengharapkan Ombudsman. Karena negara kita ini luas, aspek lain perlu juga luas, masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses perbaikan pelayanan publik sendiri. Oleh karena itu, masyarakat agar meningkatkan partisipasinya dalam mengawasi pelayanan publik, setidaknya melalui pelaporan Ombudsman, walaupun kemudian mereka punya keterbatasan itu gitu. Dan percayalah bahwa Ombudsman itu dalam menjalankan tugasnya netral. Kita tidak berpihak kepada penyelenggara atau pelaksana pelayanan maupun kepada masyarakat. Kita di tengah-tengah, netral. Basis kita adalah ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta-fakta hukum yang ditemukan. Selain itu kepatutan. Jadi ada kalanya mungkin di sisi hukum, tapi common sense masyarakat merasa itu tidak patut. Sehingga dalam konsep besarnya secara filosofis, Ombudsman itu adalah sebuah lembaga yang dia harus dipercaya oleh masyarakat, tapi juga didengarkan oleh penguasa. Karena biasanya kalau terlalu dekat dengan masyarakat, penguasanya nggak dekat. Kalau dekat dengan penguasa, masyarakatnya menjauh. Maka Ombudsman itu
dia masyarakatnya harus percaya kepada ombudsman, tapi aparatur penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pelayanan itu harus mendengarkan ombudsman. Sehingga dengan demikian fungsi intermediary ombudsman itu menjadi efektif, menjadi bisa dijalankan secara baik, meresonansikan keluhan-keluhan masyarakat perwakilan publik kepada pejabat yang kemudian didengarkan dan ditindaklanjuti dan diselesaikan. Kira-kira itu Mas Bintang, semoga memberikan pencerahan walaupun cuma sebentar gitu ya. Jadi ombudsman harus dipercaya oleh masyarakat dan harus didengarkan oleh aparatur penyelenggara pemerintahan. Oke, baik. Sebelum saya tutup episode perdana dari podcast kantor ini, saya ingin meng-highlight sedikit obrolan saya dengan Pak Budi. Jadi, sahabat ombudsman, Ombudsman RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi, bagi sahabat ombudsman yang memiliki keresahan terhadap pelayanan publik, bisa langsung membuat aduan saja ke kantor ombudsman perwakilan di setiap provinsi sahabat ombudsman. Nah, sekali lagi Pak Budi, terima kasih saya ucapkan karena sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih Mas Bintang. Terima kasih sahabat ombudsman dimanapun berada. Ya, semoga Pak Budi sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Oke, buat sahabat ombudsman di rumah, terima kasih sudah menjadi pendengar pertama nih dari episode podcast kantor. Nantikan episode-episode yang lebih seru dan keren selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi.